Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang, bisa diberbesar langsung. Oke, hari ini saya bawain materi yang daging ya gitu. Tadi sorry daging ya, saya daging banget gitu ya, beda gitu. Nah, oke, tagline saya hari ini yaitu TikTok Shop ya. Kontennya gampang, duitnya jutaan. Kenapa kok saya ngomong duitnya jutaan? Ya karena emang nanti kita akan hitung-hitungan langsung berapa sih sebenarnya potensial yang kita dapatkan apabila kita berjualan di TikTok. Bisa dilanjutkan? Oke, kenalan Bapak Ibu ya. Nama saya Muhammad Alvin, saya juga entrepreneur, videographer, fotografer serta content creator. Ya, latar belakang saya sama seperti kuliah saya. Saya kuliah di D4 Produksi Film dan Televisi. Jadi kayak bikin-bikin video bisalah gitu. Kayak masnya itu dulu kerjaan saya. Gitu. Kayaknya sampai hari ini deh. Bisa dilanjut? Nah, agar kita bisa saling akrab gitu ya dan kenal, ya jangan lupa follow Instagram saya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang pengen ya gitu ngundang saya atau sama Sony, bisa langsung DM aja gitu. Saya bisa banget dan support banget untuk bisa ngisi-ngisi materi seperti ini karena emang suka ya Bapak Ibu seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, yang pertama kita bahas tentang latar belakangnya TikTok ya. TikTok Shop merupakan fitur sosial commerce yang memungkinkan pengguna ya dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui TikTok. Fitur ini tersedia di TikTok sejak September 2021. Jadi kita ini ketinggalan hampir 1 tahun. Ya benar bukan begitu? Setahun ya. Nah habis gitu enaknya Indonesia ini adalah negara yang diperbolehkan sama TikTok untuk membuka fitur TikTok Shop ini. Jadi nggak semua negara itu bisa Bapak Ibu. Jadi enaknya kita hidup di Indonesia itu masih bisa menggunakan fitur TikTok Shop. Bisa dilanjutkan? Nah, lalu ini ada TikTok itu sebenarnya mempermudah kreator video berjualan online. Ya, 49% pengguna TikTok itu membeli produk layanan setelah mereka melihat review, ya, melihat iklan, promosi melalui video TikTok. Ya, lalu jadi secara tidak langsung ya, TikTok menekankan bahwa semua kreator video bisa berjualan online. Itu emang benar. Di situ sudah tertulis Bapak Ibu. Di situ tertulis bahwa melalui promosi video di TikTok, bukan melalui influencer, bukan melalui advertiser, bukan melalui kayak brand ambassador dan semacamnya, enggak gitu. Dan emang benar-benar TikTok ini wadah yang paling bagus untuk semua ya kreator video itu, bahkan orang yang sering galau gitu ya di TikTok ya dan semacamnya, quotes gitu, atau mungkin ibu yang suka ngomel gitu kan di TikTok kan banyak banget tuh ya dan semacamnya, itu adalah kreator video. Saya juga kreator video, saya suka bikin video galau dan semacamnya karena emang sad boy sama kayak Sony kayaknya ya. Terus nah itu kreator video, jadinya ini peluang yang paling bagus buat Bapak Ibu jualan karena nggak memandang apapun sana. Nah potensialnya berdasarkan laporan data Indonesia.id, pengguna aktif TikTok ya bulanan di bulan April itu 99 juta orang ya di Indonesia. Jadi jumlah ini menjadi yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Bayangin ya Bapak Ibu, kita jadi yang terbesar kedua. Tadi Gus Bupatinya udah ngomong kita terbesar yang sekian, yang kesekian, masih kalah Bapak Ibu. Ini yang nomor 2, keren nggak? Keren dong. Soalnya ya emang Indonesia ini suka banget, nggak tahu kenapa lebih banyak memainkan waktunya, membuang waktunya di HP ya, saya nggak tahu kenapa gitu. Bisa dilanjutkan? Nah oke, kita langsung hitung-hitungan ya gitu. Potensial keuntungan jualan di TikTok Shop dengan konversi 0,1%. Saya nggak ngitung 10%, saya nggak ngitung 20%. Ya sejujurnya kalau laba saya jualan itu profit saya sekitar 80% Bapak Ibu kayak gitu. Nah jumlah pengguna aktif itu ada 99 juta, kita kalikan 0,1%, berarti ada 99 ribu orang. Nah apabila Anda ya menjual barang dengan laba cukup 500 perak Bapak Ibu, 500 perak ini saya rasa mungkin pedagang-pedagang di pasar ya kayak gitu, jual Yupi dan semacamnya, maka keuntungan bersih Anda ya, orang itu tadi jumlahnya dikalikan 500 perak itu ada 49 juta per bulan. Ngampunten Mas Dimas, 49 juta bisa buat DP rumah Sidoarjo? Sudah bisa, berarti hari ini Bapak Ibu semua yang hadir setelah ini pasti bisa beli rumah gitu ya. Nah soalnya konversinya TikTok ini enak banget, kita ngitungnya kayak gitu. Kenapa kok emang mudah? Nanti saya kasih tahu ya dulunya. Bisa dilanjut? Nah lalu bagaimana cara berjualan di TikTok Bapak Ibu? Ya sebenarnya kalau untuk fase yang pertama itu kan ada cari produk, ya kita skip lah. Karena kita hari ini ada Intaku, tepuk tangan dong buat Intaku Bapak Ibu. Nah Intaku ini luar biasa. Saya ketika dulu awal memulai, saya masih bingung jual apa.
Bapak Ibu ada di sini, nggak usah bingung, di bawah banyak barang gitu kan ya. Jadi dilewati aja fase pertama. Yang kedua yaitu produksi video ya. Bikin video menarik namun nggak harus estetik. Nah, hari ini saya sharing sama Mas Romario. Mas Romario ini sempat nyewa agensi Bapak Ibu. Sempat nyewa agensi. Videonya estetik Mas Romario ya, estetik. Namun nggak berhasil. Kenapa ya? Karena emang TikTok itu algoritmanya nggak kayak gitu. Maksudnya itu TikTok itu lebih ke orang-orang yang ya mudah ditonton. Maka dari itu yang joget-jogetnya kayak gimana ya? Biasanya mungkin kayak semalam ya kayak gitu ya kita. Ya saya sampai hafal ya Bapak Ibu. Karena saya juga main gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya dicari di TikTok kayak gitu Bapak Ibu. Lalu ada upload and share. Upload video dengan sound dan hashtag terbaik kamu lalu share. Nah saya kasih tahu kenapa harus upload sama share. TikTok ini kayak gini Bapak Ibu. TikTok lebih suka ya kalau kita sebagai kreator videonya itu memaksimalkan fitur yang mereka kasih. Misal nih salah satunya share ya. Misalkan nih saya sebagai pengguna TikTok. Ya, saya sebagai owner TikToknya, ada Sony sebagai pengguna TikTok. Sony upload sama share, misalkan share ke beberapa grupnya. Kita sebagai orang TikToknya juga akan ngerasa kayak, oh ternyata Sony ini orang yang benar-benar berjuang banget untuk jualan di TikTok gitu ya. Apalagi video yang di-share sama Sony nanti itu diklik, berarti kan masuk audiens. Berarti secara tidak langsung TikTok merekam bahwa video yang dibuat sama Sony yang tadi di-share itu adalah video yang berpotensi. Maka dari itu FYP baru naik gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kepengen FYP dan semacamnya, jangan upload doang Bapak Ibu, saya rasa kurang. Jangan mention doang, saya rasa juga kurang. Dan juga jangan main hashtag doang, saya rasa juga masih kurang Bapak Ibu. Jadi yang paling mentok untuk saat ini untuk organik ya, itu banyak-banyak share. Banyak banget ya di grup-grup Facebook itu orang-orang yang share video-videonya. Ya emang tujuannya untuk ngejarin itu Bapak Ibu. Kayak gitu. Lalu ada repeat and konsisten ya, ulangi secara konsisten dan berkala setiap hari. Oke, saya belajar TikTok ini, saya punya cerita Bapak Ibu. 1 minggu saya belajar TikTok, 1 minggu pertama ya awal-awal saya main TikTok, itu saya upload 1 kali sehari. 1 kali sehari selama seminggu dan alhamdulillah saya closing, karena saya di TikTok jual sepatu ya, saya closing 5 sepatu, marginnya 70.000. Saya rasa itu sudah bikin saya apa ya, kayak wah akhirnya gitu kan ya. Saya ketinggalan hampir 1 tahun. Saya kemarin sama Sony ke Jakarta Bapak Ibu, berangkat ya, saya sama Sony itu bayar sekian ya 3,5 juta kali Sony ya ke Jakarta hanya untuk belajar TikTok. Bayangin Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dapat ilmu gratis dari Intaku. Keren nggak? Tepuk tangan buat Intaku. Jadi jangan sampai disia-siakan ya. Jadi repeat sama konsisten itu penting. Misalkan cuman upload 1 kali sehari, upload 1 minggu sekali, kayak saya rasa kurang worth it Bapak Ibu. Jadi yang paling bagus adalah emang konsisten. Meskipun cuma 1 ya, Bisa di next? Oke, sebelah. Oke, nah ini tips yang cukup rahasia yang akan saya buka teman-teman Bapak Ibu. Agar laku terapkan ini ya. Yang pertama, sampul video yang menarik. Nah, biasanya bikin video, upload video ya, itu kan ada yang kayak misalkan Bapak Ibu ini backgroundnya hitam gitu ya. Backgroundnya hitam terus tinggal diupload, berarti kan nanti sampulnya hitam. Nah, jangan kayak gitu ya Bapak Ibu. Backgroundnya harusnya bener-bener, atau sampulnya harus bener-bener yang clickbait. Misalkan kayak mari beli sepatu kekinian cuman 30.000 loh, itu udah bener-bener clickbait. Kayak gitu Bapak Ibu, itu yang harus dimunculkan ya, kayak gitu. Lalu ada upload ikutin sound yang trending serta pasang hashtag secukupnya. Biasanya kalau kita main Instagram ya, kita main Instagram selling, emang kita kalau mau jualan di Instagram itu hashtagnya sebanyak-banyaknya. Ya itu kan di Instagram Bapak Ibu, bukan di TikTok. TikTok ini kayak gini, kita fokus sama beberapa hashtag aja, maka TikTok juga akan memfokuskan Bapak Ibu konten-kontennya itu ke hashtag-hashtag tertentu. Jadi nggak pecah fokus ya, kayak gitu. Itu yang saya alami beberapa bulan ini ya Bapak Ibu, setelah saya benar-benar brainstorming tentang TikTok. Kayak gitu. Saya dulu juga pertama main TikTok, saya main 8 hashtag terlalu banyak Bapak Ibu. Jangan main segitu ya, main yang kurang dari itu pokoknya. Kayak gitu. Habis itu ini storytelling 1 menit sama hard selling 30 detik. Maksudnya gini, kan misalkan kita jualan ya, ada orang yang jualan tas dan semacamnya, ada yang bikin drama, kayak yang dibikin Kurma JJ ya dan Bunge, itu kan drama semua ya. Itu mereka kalau bikin 1 menit ya emang cocok. Karena emang untuk storytelling ini videonya kalau bisa 1 menit Bapak Ibu, kalau emang storytelling berdrama dan semacamnya. Tapi kalau untuk hard selling yang misalkan kayak beli jas ini cuma 150.000,
itu dibikin kurang dari 30 detik aja Bapak Ibu. Nggak usah lama-lama. Ya, jadi penempatan durasinya juga harus Bapak Ibu ketahui, jangan sampai nggak diketahui. Misalkan kayak hard selling bikin 1 menit terlalu lama Bapak Ibu. Bikin yang 30 detik aja. Nanti di bootcamp selanjutnya saya bakal ngasih cara, gimana caranya. Bahkan ya, pakai foto aja saya bisa closing Bapak Ibu, kayak gitu. Enaknya di TikTok itu kayak gitu. Habis gitu upload video kamu di jam-jam break time. Jadi kayak gini. Break time itu misalkan kayak jam makan siang, apalagi selain jam makan siang Bapak Ibu? Sore, jam istirahat gitu ya. Kalau bahasa saya kayak gini, jam makan siang. Jam makan siang jam berapa? Saya nggak sebutin jamnya deh. Nanti kalau saya sebutin semua pakai jamnya. Dipikir sendiri ya, nanti bisa dilihat sendiri. Habis gitu mungkin jam-jam orang pulang dari kantor. Jam berapa kira-kira yang ada di kepala Bapak Ibu? Ya jam segitu. Habis gitu jam-jamnya orang, overthinking ya bahasanya. Jam-jam orang overthinking galau jam berapa? Ya jam segitu. Itu diupload. Jam-jam break time. Ya jam-jam break time harus diupload. Jadi itu harus dipenuhi Bapak Ibu. Misalkan tuh emang Bapak Ibu cuman bisa mengerjakan satu konten sehari, nggak apa-apa. Ya pilih salah satu. Dulu saya ketika memulai 1 minggu pertama, saya cuman fokus di jam makan siang. Ya adalah jamnya ya. Jam makan siang saya gempur 1 minggu dan ternyata sukses Bapak Ibu. Ya saya rasa 1 minggu memulai saya udah closing 5 itu lebih baik daripada ketika saya memulai Shopee dulu. Karena saya dulu ketika memulai Shopee 1 bulan saya nggak laku Bapak Ibu. Orang yang ngajarin saya 1 tahun nggak laku malah. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu hari ini datang di acara ini sangat-sangat teramat beruntung karena fase-fase mentor-mentornya gitu, fase-fase pembicaraan di sini itu semua nanti bisa di skip sama materi-materi dagingnya kayak gitu. Ya, benar-benar harus diperhatikan upload jamnya, jangan ngasal. Misalkan jam 4 subuh diupload. Siapa yang buka HP Bapak Ibu gitu ya. Bangun aja alhamdulillah gitu ya. Bisa dilanjutkan? Nah, ini bagaimana saya memulai ya Bapak Ibu. Saya sedikit cerita juga. Saya dulu seorang videografer, persis sama kayak mas-masnya yang megang kamera hari ini. Itu saya ngerjain job waktu itu Dekranasda Malang ya, di Malang waktu itu. Ya sama juga jualan toko. Kenapa saya ngelakuin ini? Karena saya benar-benar berjuang banget Bapak Ibu. Nanti saya cerita latar belakang saya gitu. Untuk cari yang namanya modal. Modalnya apa? Modalnya bukan barang dulu Bapak Ibu. Main Shopee harus pakai iklan. Saya pakai iklan cari mana? Iklannya cari di saya ini job-job video dan semacamnya gitu. Ada teman saya yang ngiklan modalnya dari Gojeknya dia, dari Shopee Foodnya dia, nggak apa-apa. 4 bulan, 5 bulan dia nge-Gojek, habis itu dia berhenti, dia benar-benar fokus jadi seorang online trainer kayak gitu. Ya, itu ada ibu saya ini tukang packingnya ya Bapak Ibu. Terus habis itu ada ketika saya drop off. Ya drop off ada di salah satu ekspedisi. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya terima kasih banget sama Jen E karena sudah mem-pick up punya saya kayak gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Jen E. Jadi dulu saya masih ngedrop off kayak gitu, ya masih resek kayak gitu, sebesar itu ya. Apa sih itu namanya? Gak tahu, pokoknya kresek yang besar gitu. Untuk saya taruh ya ke ekspedisi saya dulu kayak gitu. Untuk yang sekarang enggak di pick up gitu. Bisa dilanjut? Nah, saya melihat peluang dari banyaknya tekanan. Ini ada foto keluarga saya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Sony maksudnya kayak dia hasilnya benar-benar untuk dia. Saya hasilnya untuk satu rumah Bapak Ibu. Misalkan Sony jawabnya, Mas Alfi ini salah satu sandwich generation. Enggak, saya langsung bantah enggak gitu. Karena ayah ibu saya masih kerja, meskipun bisnisnya lagi gak bagus gitu. Ya, saya memulai dengan banyak banget tekanan Bapak Ibu. Ya, saya memulai itu dulu dengan kondisi semua udah bangkrut ya, pandemi 2020. Saya dapat beberapa job itu kayak di Gojek itu pengen ngerjain iklan di saya, advertise itu 95 juta harus cancel karena pandemi. Ada salah satu maskapai di Singapura harus mau ngejain iklan di production house saya harus cancel juga. Semua duit hilang, nggak tahu berapa ratus juta waktu itu Bapak Ibu ya. PH saya juga kerjasama sama salah satu masyarakat Sidoarjo juga kayak gitu. Nah waktu itu pandemi saya ingat banget, saya berani ambil peluang Bapak Ibu. Maksudnya gini, saya nggak nutup mata untuk apa yang ada di depan saya waktu itu. Kalau misalkan saya masih galau waktu itu, cuman kayak ini gimana nggak selesai Bapak Ibu. Akhirnya yang saya lakuin waktu itu, saya DM teman saya. Teman saya ini jago banget jualan online-nya, nggak karu-karuan. Omsetnya udah puluhan juta waktu itu udah kayak wah keren, kamu keren banget gitu. Nah biasanya Bapak Ibu di sini suka kan yang namanya sungkan. Nah di dunia bisnis Bapak Ibu itu harus dihilangkan. Kayak gitu. Saya misalkan sungkan sama Sony, saya pertama kali kenal sama Sony. Ya waktu itu Sony ngisi di seminar di Surabaya, saya langsung tidur satu kamar sama Sony.
Satu kamar nggak tidur, yang ada kita bercerita sampai subuh ya Son ya. Saya awal nggak ada sungkan, akhirnya sekarang saya lengket kayak adik kakak sama Sony. Kemarin ke Jakarta, Sony itu adiknya Mas Alvin, enggak, ya adik saya beda kakak tapi gitu. Ya abis itu saya jual kamera Bapak Ibu. Kamera ini benar-benar penghasilan saya utama. Saya jual kamera seharga 5 juta. Karena apa? Karena teman saya cuma gini jawabannya, Vin kalau kamu emang pengen jualan online kayak gini, maka satu yang harus kamu lakukan, kamu belajar, ikut kelasnya. Kelasnya bayar berapa Bapak Ibu? Kelasnya bayar 5 juta Bapak Ibu. Hari ini semuanya ada orang-orang yang beruntung, kenapa? Karena kelasnya gratis. Tepuk tangan dulu buat Intaku. Saya sampai kayak, aduh, andai saya lahir di era saat ini ya, mungkin saya nggak ngeluarin duit sebanyak itu. Tapi ya waktu itu benar-benar tertekan banget Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai dengan konsisten dan juga fokus Bapak Ibu. Saya ngebotakin rambut saya, karena saya orangnya nggak enakan gitu ya. Saya ngebotakin rambut saya supaya saya bisa nolak main. Di sini kita sering banget ya banyak distraksi. Saya nolak main, jadi kayak bro mainnya nanti ya kalau rambut saya udah tumbuh. Kayak gitu. Itu saya lakukan selama 4 bulan ya. Bulan pertama saya nggak laku sama sekali. Tanya adik saya yang pakai jaket merah, nggak laku sama sekali. Saya udah gulung-gulung di kamar ini, udah boncos iklan berapa ratus gitu. Waktu itu masih ratus ya. Saya bulan kedua dapatlah ya 1 minggu orderan 3 kali. Alhamdulillah waktu itu. Nah karena saya benar-benar serius Bapak Ibu di situ, yang benar-benar ngerjain di rumah, saya nggak keluar rumah selama 4 bulan. Di bulan ketiga omset saya sudah melipat ganda menjadi 50 juta. 50 juta pertama saya ingat banget itu waktu bulan Desember 2020 kayak gitu. Saya mulai Oktober 2020. Jadi kalau bisa dibilang masih baru banget ya. Dan akhirnya Bapak Ibu di bulan Januari alhamdulillah omset saya naik menjadi 200 juta. 200 juta pertama saya Bapak Ibu. Itu profitnya karena tinggi ya Bapak Ibu. Saya benar-benar nonton orang tua juga Bapak Ibu gitu. Orang tua ini punya tekanan hutang bank ya gitu. Bapak Ibu tahu banget kan ya hutang bank gimana, bunganya kayak gimana gitu. Saya ngomong ke ibu saya, Bu, hutang banknya totalnya berapa? Ada sekitar 50 sampai 55 juta Bapak Ibu waktu itu. Duit saya pertama kali saya tutup utang orang-orang tua saya kayak gitu. Jadi misalkan di sini, kalau misalkan di sini ada Bapak Ibu atau teman-teman ya yang punya tekanan semacam ini, ya saya bisa keluar. Saya ini waktu itu masih umur 20. Saya masih umur 20 waktu itu Bapak Ibu. Tapi tekanan saya ketika mulai usaha itu semacam itu. Ayah saya pun ngomong ke saya, kamu emang lahir bukan kayak teman-teman kamu. Maksudnya di dunia usaha ya. Kamu emang lahir untuk menyelesaikan masalah. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ketika ada masalah, saya fokusnya ke solusi. Ya solusinya adalah di bisnis online Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah itu kelihatan banget. Yang sebelah kiri ya, itu foto ketika saya masih ngurusin satu hutang saja. Wajahnya masih tertekan ya kayak gitu, itu adik saya, itu ibu saya. Yang sebelah kanan itu ketika semua hutang bank lunas Bapak Ibu. Kelihatan happy-nya ya. Kalau nggak karena bisa saya nggak akan bisa seperti ini Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat Intaku ya. Karena Intaku ini mungkin ya dari Intaku juga nanti bakalan ini bisa nyelamatin beberapa kehidupan Bapak Ibu yang mungkin juga punya tekanan yang sama seperti saya. Bisa dilanjutkan? Ya, sukses karena doa orang tua, self reward saya juga buat keluarga Bapak Ibu. Saya ingat banget ketika pandemi datang, mobil dijual, ayah ngomong ke ibu, saya dengar banget, Dek, kayaknya kita nggak bisa beli mobil lagi. Tuh tahun 2000 berapa ya, pandemi 2020 awal ya. Ya, itu benar-benar menyakiti hati saya Bapak Ibu, karena apa namanya, berarti kayak udah nggak ada harapan lagi untuk keluarga saya buat grow gitu. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, puji syukur juga tahun 2022 tahun ini, waktu saya kemarin berangkat ke Jakarta, saya ngebelikan mobil ayah saya sebagai kado ulang tahun Bapak Ibu, kayak gitu. Ya, jadi waktu itu saya sama Sony cuman ya di hotel Jakarta gitu ya. Saya cuman merenung, Son, alhamdulillah banget ya. Kita, maksudnya saya bisa di titik ini kayak gitu, bisa nge-savein beberapa masalah-masalah ini bisa benar-benar terselesaikan, apalagi hutang bank Bapak Ibu, itu Masya Allah. Ayah saya tuh hutang berapa jadi berapa, menyeramkan sama sekali Bapak. Saya sampai ke ayah saya ngomong, ya kalau misalkan memang benar-benar ada masalah, ya setelah ini jangan sampai ya kita kayak gini lagi gitu. Ini terakhir kalinya ya, aku bilang gitu ke ayah saya. Itu. Jadi ini screenshotan ayah saya ngomong untuk ya nggak tahu untuk berapa kali ayah saya ngomong bangga karena bisnis online-nya gitu Bapak Ibu. Ya bisa dilanjut. Nah, kuliah sambil berbisnis, why not ya? Saya kuliah di Universitas Dinamika, mungkin Bapak Ibu cukup familiar dengan yang namanya Stikom. Tahu Stikom Surabaya? Ya, tahu SPP-nya berapa? Mahal. Ya, SPP saya mungkin sebulan sebesar 11 juta 800, hampir 12 juta.
Bapak Ibu. Mohon maaf Kak, waktu kurang 3 menit. Oke, siap. Saya percepat. Nah, waktu itu ya, saya sebenarnya semester 5 udah mau DO, Bapak Ibu. Nggak kuat saya bayar SPP. Tapi karena bisnis online teman Bapak Ibu, bisnis online menyelamatkan saya dari dunia perkuliahan. Saya juga cum laude Bapak Ibu, ya, cum laude, ya, tahu gelar cum laude ya. Saya cum laude gitu Bapak Ibu. Omset saya salah satu toko saya bahkan lebih besar daripada semua SPP saya Bapak Ibu. Kayak gitu, alhamdulillahnya. Oke, bisa dilanjut? Nah, ini adalah hasil learning by doing saya. Learning by doing, belajar sambil melakukan ya, belajar sambil melakukan, belajar sambil melakukan. Saya nggak pernah Bapak Ibu naik pesawat. Gimana ya rasanya naik pesawat? Son, pernah naik pesawat? Nggak pernah. Tapi kalau naik helikopter pernah Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Mekiti situ ya. Naik helikopter itu waktu itu biayanya sekitar 5 jutaan mungkin ya. Satu kali terbang. Ya, kayak gitu. Habis itu ini saya yang jadi ngisi beberapa materi. Ini adalah hasil learning by doing saya dan ini menurut saya ini self reward buat saya. Selain hutang orang tua beres, experience kayak gini, berbagi kayak gini adalah salah satu hal yang paling saya suka. Bisa dilanjut? Nah, ini quotes dari saya. Nyaman itu jebakan Bapak Ibu ya, sama seperti rebahan dan indah pada waktunya. Ya hanyalah sebuah quotes bola. Jadi kayak misalkan indah pada waktunya nggak ada Bapak Ibu ya. Karena nyatanya ya keindahan itu setara dengan tindakan Bapak Ibu. Ya gitu, beneran keindahan itu setara dengan tindakan ya. Salah satu self reward saya juga hari ini adalah saya bisa bantu mengkuliahkan adik saya Bapak Ibu. Alhamdulillah pendidikannya bisa setara, yang penting. Itu semua benar-benar hasil dari bisnis online Bapak Ibu. Ya, bisa lanjut? Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Saya terima kasih. Saya sebenarnya bawain materi cukup berkaca-kaca ya Bapak Ibu. Kalau saya ingat perjuangan dulu awal-awal saya memulai atau merintis usaha ini gitu. Nah, saya rasa kalau misalkan saya waktu itu di umur 20 tahun Bapak Ibu, masih muda ya, 1 tahunan lah sama Sony waktu itu, saya bisa mengeluarkan keluarga saya dari lubang-lubang semacam itu, maka saya yakin Bapak Ibu di sini apalagi kelasnya gratis, Bapak Ibu pasti bisa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.